Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sukses CPNS, tempat belajar CPNS biar sukses. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date yuk. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Semua A adalah B, premis pertamanya, kemudian premis keduanya adalah sebagian A adalah C. Maka kesimpulannya adalah sebagian C adalah B atau sebagian bukan C dan B. Maka untuk jawaban dari soal ini adalah sebagian mesin yang berukuran kecil mempunyai katup. Karena bentuk seperti ini tidak ada, maka kita gunakan bentuk yang kedua, yaitu sebagian bukan C dan B. Jadi jawabannya, sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di sini terdapat kata semua pada premis pertamanya, kemudian terdapat kata sebagian pada premis keduanya. Jika terdapat kata semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Jadi kita coret saja, yang pertama pilihan A karena ada kata semua, yang B kita coret juga, lalu yang E kita coret juga. Kemudian kita lihat premis keduanya, yaitu sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber untuk mengajar. Berarti ada sebagian guru dan dosen yang tidak menggunakan internet sebagai sumber untuk mengajar. Maka kesimpulan yang tepat untuk dua premis ini adalah yang C, yaitu sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah dikatakan di dalam premis pertama, hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian premis keduanya yaitu buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Maka bisa kita simpulkan, buaya bukan termasuk hewan mamalia. Jadi jawabannya adalah yang D. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di sini dikatakan di dalam premis pertama, semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Kemudian premis keduanya adalah Asep menghadiri pesta keluarga, berarti Asep adalah kerabat dekat. Kemudian kelanjutannya adalah sedangkan Dadang tidak hadir. Berarti Dadang bukan kerabat dekat, karena Dadang tidak menghadiri pesta keluarga. Jadi kesimpulannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus silogisme, di mana rumusnya adalah P maka Q, kemudian Q maka R, konklusinya adalah P maka R. Untuk pernyataan pertama, jika laut pasang, dermaga tenggelam. Ini adalah P maka Q. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal dapat merapat. Ini adalah Q maka R. Maka konklusinya adalah, jika laut pasang, maka sebagian kapal dapat merapat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menganalisa satu persatu jawaban soalnya. Untuk jawaban yang A, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun hari Kamis. Ini salah, karena pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar, kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian premis keduanya adalah hari Kamis adalah salah satu hari libur nasional. Maka hari Kamis tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang B, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, kecuali pada hari Kamis. Nah, ini adalah jawaban yang benar, karena sesuai dengan dua pernyataan di atas. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka penyelesaiannya adalah di sini di premis pertama terdapat kata semua, kemudian premis kedua terdapat kata sebagian. Berarti kesimpulannya harus ada kata sebagian. Jadi untuk yang B jelas salah, kemudian yang C salah, yang E juga salah. Selanjutnya, kita bisa menganalisa jawabannya
untuk yang A yaitu sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 menempuh tes psikologi. Kita bisa lihat pada premis kedua, sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Maka di sini terdapat sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL kurang dari 450. Kemudian kita lihat pernyataan pertama, semua calon mahasiswa melaksanakan tes psikologi. Jadi jawaban yang A benar. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 menempuh tes psikologi. Jadi jawabannya adalah yang A. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menganalisa premis-premisnya terlebih dahulu. Premis pertama disebutkan buku-buku yang diletakkan dalam rak berkode S diterbitkan oleh penerbit A. Kemudian premis keduanya, buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Lalu premis ketiga, tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Ini menunjukkan bahwa buku matematika adalah buku yang tidak murah. Sehingga kesimpulan yang tepat untuk ketiga premis ini adalah penerbit A tidak menerbitkan buku yang tidak murah atau buku yang mahal. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menganalisa premis-premisnya terlebih dahulu. Premis pertama, tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Premis kedua, Samuel menerima bunga bukan putih, bukan merah. Maka kesimpulan yang tepat yaitu bunga yang diterima oleh Samuel adalah bunga bukan mawar. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jika kita melihat soal seperti ini, maka kita bisa menganalisa pernyataan-pernyataannya terlebih dahulu. Pernyataan yang pertama, peserta SNMPTN 2009 mengikuti tes potensi akademik atau TPA. Made tidak lulus SNMPTN 2009. Di sini tidak disebutkan bahwa Made ikut tes potensi akademik atau TPA. Maka kita anggap bahwa Made mengikuti SNMPTN 2009 dan mengikuti TPA. Sehingga jawabannya adalah yang E. Telah mengikuti TPA dalam SNMPTN 2009. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam pejuang PNS, salam sukses CPNS.